Hi everyone, welcome back to Female Daily Network YouTube channel bareng sama gue Arinda. Di skincare one-on-one kali ini masih di rumah aku, masih work from home soalnya Female Daily, jadi produksi videonya masih produksi sendiri. Mudah-mudahan kalian nggak sedih melihat hasil video yang berbeda kalau misalnya kita lakukan di dalam studio. Tapi mudah-mudahan di skincare one-on-one kali ini kalian bakal mendapatkan ilmu yang baik dari apa yang akan gue sampaikan. Nah, hari ini tuh gue akan memberitahu atau menjelaskan tentang rekomendasi vitamin-vitamin lokal yang bisa kalian coba gitu. Oke, kalau penasaran apa aja yang bakal gue ceritain hari ini, keep watching! Nah, kenapa sih gue mau bahas soal vitamin-vitamin lokal yang berada di pasaran? Karena sebenarnya sekarang kan teman-teman pasti juga lagi berusaha untuk menjaga kesehatan. Jadi pasti meminum suplemen ataupun vitamin itu menjadi salah satu hal yang krusial juga untuk dilakukan gitu sekarang. Tapi di satu sisi kayak di apotik, terus udah gitu di supermarket, vitamin-vitamin yang reguler atau yang biasa kita makan kayak vitamin C gitu susah banget sekarang didapetin gitu, karena mungkin semua orang beli, semua orang nyetok gitu kan, atau enggak ada yang memproduksi vitamin C di Indonesia tapi mereka mengutamakan untuk diberikan kepada tenaga medis gitu. Jadi memang sekarang lagi kesulitan untuk mendapatkan vitamin C di mana-mana gitu. Jadi salah satu alternatif adalah vitamin-vitamin lokal ini, atau yang akan gue bahas sekarang itu adalah lebih ke arah vitamin-vitamin yang herbal gitu. Sebenarnya vitamin herbal itu bisa dibilang masih pro kontra lah gitu. Ada beberapa orang-orang yang memang masih kurang serak dengan vitamin-vitamin herbal dibandingin dengan vitamin-vitamin medis gitu, yang memang banyak kandungan kimianya, atau mungkin yang vitamin-vitamin yang biasa sudah kalian temukan di apotik gitu. Tapi gue juga di sini mungkin akan share beberapa tips kali ya untuk memilih gimana sih beli vitamin lokal atau vitamin herbal ini dengan baik gitu. Jadi sebelum kita jumpin ke sana atau jump in ke rekomendasi vitaminnya, gue akan mungkin cerita sedikit soal kenapa Indonesia banyak juga nih membuat vitamin-vitamin lokal gitu, yang khususnya yang herbal ya. Karena sebenarnya pas gue tahu ada data dari National Geographic Indonesia mengatakan bahwa 90% tanaman superfood yang diakui dunia itu berasal dari Indonesia atau tumbuh di Indonesia lah gitu. Jadi sebenarnya negara kita tuh cukup kaya, dan akhirnya banyak orang-orang yang memanfaatkan itu dengan membuat vitamin-vitamin herbal buatan Indonesia gitu. Beberapa contoh lah yang bisa mungkin gue sebutin adalah kalau di Jabar itu tuh banyak banget kita memproduksi green tea. Terus udah gitu ada juga daun katuk, temulawak. Nah, udah gitu kalau misalnya pindah ke Jawa Tengah ada fenugreek. Terus udah gitu ada daun sambiloto, ada juga alang-alang, ada jinten hitam atau yang biasa disebut sebagai habatus sauda gitu. Kalau kalian nggak tahu jinten hitam, mungkin kalian tahu habatus sauda yang manfaatnya banyak banget gitu kan. Nah, terus kalau misalkan ini di Jawa Timur ada juga kulit delima, terus rosella yang emang bagus banget buat membantu mengurangi kadar lemak dalam tubuh. Kalau gua salah ya, rosella itu banyak banget orang yang memakai rosella tea itu sebagai salah satu cara untuk mengurangi berat badan gitu. Dan masih banyak banget tanaman-tanaman lainnya yang tumbuh di Indonesia yang diakui oleh secara internasional bahwa itu adalah sebuah superfood yang memang bisa membantu ketahanan tubuh kita. Nah gitu. Nah, si tanaman-tanaman herbal itu memang semuanya memiliki satu kesamaan, yaitu kadar antioksidan itu memang tinggi. That's why sering banget dipakai sebagai alternatif untuk menjaga kesehatan tubuh sekaligus untuk membantu pemulihan dari berbagai macam penyakit yang suka dirasakan oleh berbagai macam orang gitu. Mulai dari kayak tekanan darah tinggi, terus udah gitu kolesterol dan segala macam lah. Nah, terus gimana sih sebenarnya proses pembuatan si vitamin herbal ini? Rata-rata vitamin herbal yang memang sudah melalui proses penelitian dan pengecekan oleh BPOM, pengujian kelayakan dari BPOM, itu rata-rata itu berbentuk ekstrak powder atau ekstrak tanaman yang dikemas ke dalam sebuah kapsul atau dijadiin herbal tea atau jadiin kayak bubuk langsung powdernya gitu. Jadi itu tuh biasanya melewati proses cold press yang emang bisa menghasilkan konsentrat berupa cairan
yang mengandung zat aktif dari tanaman tersebut. Nah, setelah itu dikeringkan si zat aktif atau si cairan konsentrat itu dikeringin sampai akhirnya menghasilkan bubuk yang juga mengandung zat aktif dari tanaman tersebut. Jadi tetap kemampuan yang dimiliki oleh zat aktif itu tidak hilang begitu saja gitu, karena melewati proses yang cukup complicated dan melewati kayak cold press dan pengeringan yang memang dibutuhkan mesin-mesin juga yang luar biasa gitu. Nah, kalau dari aku sendiri sih kayaknya nggak akan membahas satu persatu apa sebenarnya manfaat dari herbal-herbal yang ada di Indonesia atau yang dijual di pasaran gitu, karena gue yakin kalian bisa googling kalau masalah ingredients dan kemampuannya itu apa. Cuman mungkin gue akan membahas beberapa vitamin yang mengandung bahan-bahan tersebut dan udah gue makan dan gue merasakan manfaatnya gitu. Salah satunya adalah turmeric atau temulawak gitu. Itu tuh emang bisa bantu pencernaan gue tuh menjadi lebih lancar, dan kadang-kadang tante gue juga suka pakai temulawak itu untuk membuat nafsu makan anak-anak menjadi jauh lebih bagus gitu. Terus si temulawak itu tuh bisa dibilang juga mengandung antibakteri, terus sebagai imun booster juga. Jadi banyak juga nih sekarang orang-orang yang bikin jamu dengan kandungan temulawak tersebut gitu. Ada juga jahe merah. Nah, jahe merah itu biasanya gue tidak makan lauk pakai kapsul gitu sih sebenarnya, karena biasanya gue parut sendiri, gue bikin minuman sendiri dari jahe merah. Cuman kalau kalian pengen gampangnya, nah jahe merah itu tuh emang bisa membantu apa ya, kalau di gue itu kalau lagi rada batuk, dia itu bisa membantu meredakan batuk kering gue. Terus udah gitu kalau perut lagi rada kembung, dia juga membuat perut gue jadi lebih enak. Dan setelah gue baca-baca memang manfaatnya adalah seperti itu. Terus sebagai antiinflamasi juga, jadi kalau emang gue lagi ada banyak jerawat, gue biasanya rutin minum jahe merah itu setidaknya sehari sekali lah gitu. Katanya juga si jahe merah ini tuh efektif buat mengatasi pegel-pegel di badan. Banyak banget sih sebenarnya, ada meniran, terus udah gitu ada juga blue ginger, atau misalkannya ada juga kayak delima, kulit manggis, moringa. Ada banyak banget dan aku yakin kalian bisa cari masing-masing itu fungsinya apa sesuai dengan kebutuhan kalian gitu. Jadi gue gak akan mention satu-satu karena itu kan sangat panjang ceritanya. Oke, jadi sekarang kita bakal langsung masuk aja kali ya ke rekomendasi produk. Tapi gue mau informasiin bahwa nggak semua produk yang akan gue rekomendasikan itu gue pegang produknya gitu. Karena pertama gue nggak mau nyetok vitamin, karena gue tahu teman-teman di luar sana juga banyak yang membutuhkan vitamin. Terus walaupun emang gue gak akan nyetok banyak banget sih, yakin, tapi daripada teman-teman yang membutuhkan kehabisan. Terus udah gitu, kedua ada beberapa yang memang belum gue coba, tapi gue research dan nanya ke teman-teman yang udah pernah coba produk tersebut gitu. Nah, yang pertama itu gue akan rekomendasikan produk yang memang udah gue pakai cukup lama gitu. Itu dari Herbana. Dan ini juga kayaknya salah satu brand yang cukup terkenal sih menurut gue. Nah, ini yang gue pakai itu adalah yang gue makan itu adalah yang meniran dan juga jintan hitam. Ini sebenarnya fungsinya dua-duanya sama, itu adalah imun booster. Apa bedanya? Kalau yang gue rasakan ya, si meniran ini tuh sebenarnya kayaknya efeknya lebih strong gitu. Maksudnya lebih ngeboost kesehatan gue, atau lebih ngeboost apa ya, kondisi badan gue kalau lagi gak enak badan tuh pakai meniran tuh lebih cepat menurut gue. Dan dia emang satu hari itu makannya cuma 1 kapsul doang. Sementara si jintan hitam satu hari itu makannya tuh bisa 2 kali atau 2 kapsul gitu. Jadi sebenarnya ini dua-duanya buat imun sistem, tapi kayaknya beda sedikit di kekuatannya gitu. Kayaknya menurut gue ini meniran ini tuh lebih gong gitu rasanya. Dan kalau ngomongin soal Herbana, dia tuh sebenarnya kayak pabriknya itu udah terpercaya banget, dia udah bergerak dalam produksi obat-obatan herbal itu selama 40 tahun. Namanya itu adalah Daltomed Laboratorio. Nah, itu tuh dia udah sangat berpengalaman dalam membuat herbal produk lah gitu. Jadi Herbana ini menurut gue salah satu produk yang emang bisa dipercaya. Dia itu ada BPOM-nya juga, jadi kalian nggak perlu khawatir karena ini bukan obat herbal abal-abalan. Jadi ada BPOM-nya, kalian bisa lihat di sini. Terus udah gitu dia juga melewati proses pembuatan yang emang cukup kompleks. Ada satu teknologi yang mereka pakai namanya Quadra Extraction System, yang emang memastikan ekstrak dari tumbuhan-tumbuhan tersebut higienis, nggak terkontaminasi, dan juga kualitasnya tetap oke gitu. Jadi emang bener-bener proses pembuatannya tuh dijaga banget sama Herbana ini gitu. Kalau ngomongin soal jenisnya, ada banyak banget. Nah, kalau Herbana ini tuh bentuknya tuh ada yang powder, ada juga yang kapsul. Ada jenisnya itu ada tadi yang gue sebutin jintan hitam, ada meniran, terus ada juga daun kelor,
ada juga daun katuk, terus kunyit, terus jahe merah. Jahe merah juga gue udah pernah pakai dan itu juga enak sih pas gue cobain. Terus mereka juga punya beberapa herbal produk yang namanya itu bukan nama ingredients gitu. Jadi ada yang cold ease, terus ada juga yang untuk menstruasi, terus udah gitu ada juga yang buat tidur. Macam-macam deh, kalian bisa langsung aja kalau misalnya pengen cek seluruh rangkaian lengkapnya bisa langsung cek ke website mereka, karena di situ semuanya lengkap sampai harga-harganya pun lengkap gitu. Karena gue nggak akan mungkin bahas satu-satu karena kan sangat panjang sekali gitu. Dolar herbana itu cukup banyak sih gitu. Ada cinnamon juga ada, terus udah gitu kulit manggis yang emang konon punya khasiat untuk membuat kulit menjadi lebih bagus. Sebenarnya gue belum pernah coba dan nggak tahu kenapa nggak pengen coba sih. Tapi teman-teman kalau ada yang pernah coba makan kulit manggis atau misalnya pil yang mengandung ekstrak kulit manggis dan berhasil dengan baik, please share di komen dan kasih tahu pengalaman kalian seperti apa gitu. Nah terus udah gitu next, gue akan bahas produk selanjutnya adalah Herbilogi. Ini tapi kebenaran yang gue punya itu adalah tehnya. Ini buat mengurangi apa ya, kolesterol di badan gitu, karena kadang-kadang kalau gue kebanyakan makan daging suka pusing, jadi suka minum teh ini. Dan ini menurut gue sih lumayan manjur ya dipakai sama gue, nggak tahu gue cuman sugesti, tapi menurut gue ini cukup manjur pas dipakai sama gue gitu. Nah ngomongin lagi soal Herbilogi, nah si Herbilogi ini tuh dia punya berbagai macam bentuk produk gitu. Ada yang superfood powder, ada yang herbal infused tea kayak gini, terus udah gitu ada juga dalam bentuk kapsul, vegan kapsul gitu, ada juga dalam bentuk oil, jadi macam-macam lah bentuknya. Nah terus dia juga proses pembuatannya melalui proses cold press sampai pada akhirnya jadi ekstrak powder gitu, yang suka kalian lihat di dalam pil-pil atau kapsul-kapsul gitu deh. Nah terus fungsinya atau jenisnya juga cukup banyak, sama kayak Herbana punya gitu. Dia ada kayak buat kolesterol atau kolesterol tea ini, terus udah gitu ada juga buat breastfeeding, ada juga buat slimming, imun booster, detox, glowing skin, terus udah gitu ada yang buat turmeric buat gangguan lambung, ada yang buat healthy joint, ada yang buat PMS. Pokoknya jenis-jenisnya banyak banget. Jadi kalau misalnya kalian pengen tahu apa yang kalian butuhkan, kalian bisa langsung juga cek di website mereka gitu. Udah gitu harganya juga menurut gue cukup affordable, starting dari 63.000 sampai 100-an lah gitu. Jadi menurut gue cukup menarik sih gitu. Dan yang uniknya lagi, Herbilogi ini tuh mengambil bahan-bahannya tuh langsung dari petani Indonesia, jadi membuat community petani itu menjadi lebih makmur gitu. Nah nextnya gue akan bahas soal jamu. Tapi yang unik dari yang akan gue bahas sekarang itu bukan dalam bentuk botolan, tapi dalam bentuk box sachet gitu. Tapi bukan berarti ini nggak fresh sih, menurut gue ini cukup enak pas diseduh. Jadi ini tuh bentuknya, ini namanya Wilwaktika. Nah ini tuh dia jamu dalam bentuk kayak coffee dripping, jadi jamu dripping mungkin ya disebutnya. Nah ini cara pembuatannya tuh kayak bikin kopi, bener-bener ditaruh di cangkir terus diseduh dan pakai air dari atas pelan-pelan. Nah, ini kebenaran yang gue punya itu adalah beras kencur, yang emang menurut gue enak banget kalau perut lagi nggak nyaman, bisa minum beras kencur. Terus dia juga bisa sebagai imun booster. Terus udah gitu kalau lagi nggak enak badan, kayak lagi rada masuk angin gitu, menurut aku beras kencur juga enak banget untuk diminum gitu. Terus selain itu juga yang gue baca-baca, beras kencur itu bisa membantu menurunkan kolesterol jahat gitu, menghilangkan kolesterol jahat tubuh. Jadi kalau kalian mau mencoba menyehatkan tubuh dengan jamu, mungkin salah satu yang bisa kalian coba ini. Menarik banget karena experience membuat jamu yang akan kita minum tuh kita mengalami sendiri gitu. Terus selain beras kencur ini, beras kencur kalau nggak salah mereka tuh punya kunyit asam. Nah gue juga sangat suka banget kunyit asam, karena setiap kali gue lagi PMS, gue minum kunyit asam itu menjadi jauh lebih enakan, perutnya nggak bloated, terus perutnya nggak lebih sakit gitu sih kalau misalnya gue minum kunyit asam. Jadi salah satu vitamin lokal yang mungkin kalian bisa coba untuk minum gitu. Oke, terus nextnya ada dari Daily Well. Ini bentuknya, nah ini kebetulan produknya nggak gue punya, tapi pas gue lihat-lihat terus gue tanya ke teman-teman siapa yang udah pernah coba, rekomendasi salah satunya adalah Daily Well. Dia tuh bentuknya dalam botol,
atau cairan gitu yang merupakan kayak apa ya, kayak ya minuman gitu, minuman kesehatan sebenarnya gitu yang bisa kalian konsumsi secara rutin untuk mendapatkan benefit yang kalian inginkan. Nah, variannya itu kalau nggak salah 3, ada yang lemon plus, terus ada yang turmeric, sama satu lagi ada yang date honey. Nah, terus ketiganya itu tuh punya manfaat macam-macam. Kalau misalnya yang lemon plus itu tuh ada kandungan lemon, ada ginger, sama ada cinnamon ekstraknya gitu. Selain bisa untuk membuat imun kita menjadi lebih baik, si lemon plus ini tuh juga bisa membantu mengurangi kolesterol buruk di tubuh gitu karena ada cinnamonnya. Terus ada turmeric juga. Turmeric ini dia mengandung lemon, turmeric, sama kurkuma. Sedangkan kalau date honey dia mengandung kurma dan juga lemon. Produk ini juga udah halal, udah sertifikasi halal, udah BPOM. Jadi kalau kalian mau beli tinggal langsung cek aja Instagram mereka, dailywell.id. Terus nextnya ini salah satu suplemen yang super duper kayaknya lagi hits banget sekarang karena hampir semua influencer nyobain dan bilang itu bagus. Itu adalah real food yang bentuknya di jar kecil-kecil gitu. Itu isinya adalah bird nest. Nah, si real food ini tuh dia ada 2 macam. Yang satu fit with real food, yang satunya lagi itu bird nest daily drinks gitu. Jadi ada 2 tipe. Nah, kalau misalkan yang fit with real food itu dia satu paket gitu isinya 12 jar yang emang bisa diminum atau dipakai selama 12 hari. Itu juga macam-macam jenisnya. Mulai ada yang Wonder Mom itu yang emang mengandung konsentrasi sarang burung waletnya itu tinggi, kalau nggak salah 99% plus asam folat di dalamnya. Jadi emang bagus banget dipakai untuk ibu yang lagi hamil gitu. Terus udah gitu ada juga Royal Wellness yang konsentrasi bird nest itu juga 99% plus gula batu. Udah gitu emang itu bagus banget buat imun booster. Terus udah gitu buat regenerasi sel, karena basically bird nest itu memang mengandung epidermal growth factor yang emang bisa membantu meningkatkan kemampuan regenerasi sel kulit kita dan juga pertumbuhan jaringan tubuh gitu. Jadi ini tuh sebenarnya apa ya, bird nest itu obat untuk anti tua gitu kali ya. Jadi emang bisa membuat tubuh kita menjadi jauh lebih sehat, lebih fit, lebih young gitu. Nah, terus balik lagi ke berbagai macam jenis real food yang di dalam jar itu. Ada juga yang emang buat Everglow. Terus udah gitu Everglow itu kalau nggak salah emang seri yang emang pas banget buat diminum pas Ramadan sekarang gitu, karena dia mengandung kurma di dalamnya. Tapi dia kandungan bird nest-nya itu semi concentrated. Terus udah gitu ada juga yang Stay Fit. Dia konsentrasi bird nest itu cuma 20%. Terus ada juga yang Pure Wellness, dia konsentrasi bird nest itu 90% tapi dia nggak pakai gula batu gitu. Jadi dia cuma pakai gula stevia kalau nggak salah. Sama ada satu lagi yang Forever Young. Forever Young itu dia konsentrasinya 20% plus kolagen. Dipercaya bagus banget untuk membuat kulit kita menjadi lebih glowing gitu, lebih kenyal, lebih muda gitu. Sedangkan kalau bird nest daily drink yang mereka punya itu tuh kayak minuman kesehatan aja gitu, karena dia bukan mengandung konsentrasi bird nest, tapi dia merupakan minuman sarang burung aja. Jadi bukan kandungannya bukan yang terkonsentrasi tinggi gitu. Ada berbagai macam pilihan juga gitu, ada 3. Yang pertama tuh ada yang beauty, ada yang calm, sama ada yang classic gitu. Jadi kalau kalian mau tetap sehat, imun booster tapi nggak pengen terlalu mahal, kayaknya bisa coba yang bird nest daily drink. Oke, terus yang terakhir adalah gue pengen bahas sebenarnya ini rasa Nusantara, karena gue pemakai juga. Gue pernah minum 2 botol dan itu it works really well gitu, karena pas gue lagi kondisi lagi enak badan banget, gue minum itu tuh langsung kayak cespleng gitu, bener-bener seger banget gitu setelahnya. Tapi memang mesti diperhatikan cara minumnya. Yang gue minum itu adalah kemarin Sapu Jagat. Itu salah satu produk yang memang sangat-sangat terkenal dari rasa Nusantara. Dia itu mengandung kalau nggak salah ada jahe merahnya, ada bawang putih tunggal, ada cuka apelnya, terus ada perasan air lemonnya, ada lada hitam kalau nggak salah. Jadi emang dia meramu khusus untuk membuat stamina kita menjadi lebih baik gitu. Dan itu juga ada yang versi Sapu Jagat anaknya, sama ada juga satu lagi yang Sekar Jagat. Nah, Sekar Jagat ini tuh dia emang bagus buat membuat kulit kita menjadi lebih sehat atau lebih glowing lah.
Tapi kalau beberapa produk yang tadi gue sebutin itu udah ada BPOM-nya. Nah, sementara gue lupa karena gue nggak merhatiin di botolnya pas kemarin gue beli itu apakah udah ada BPOM apa belum. Tapi pas gue cek-cek lagi, cari-cari di BPOM registrasi itu nggak ada sih rasa Nusantara. Tapi for real itu emang memberikan efek yang bagus banget buat gue. Tapi hati-hati pas pakainya karena Andin pernah minum juga dan dia minumnya kebanyakan karena memang pengen cepet sembuh atau ngerasa lebih fit. Sampai akhirnya dia ngerasa lambungnya sakit gitu. Jadi make sure untuk menggunakan atau minum sapu jagat ini sesuai dengan aturan yang mereka berikan gitu. Mungkin gue akan memberikan sedikit tips tentang gimana sih caranya memilih vitamin herbal yang berasal dari Indonesia ini gitu. Jadi pertama, ada baiknya untuk kalian make sure kalau produk yang akan kalian beli itu punya sertifikat BPOM, karena itu artinya produk sudah terkontrol dengan baik. Jadi udah pasti aman untuk kalian konsumsi. Soalnya tuh masih banyak banget obat atau vitamin herbal yang baru sampai tahap percobaan terhadap binatang gitu. Jadi belum diverifikasi bahwa itu tuh aman untuk digunakan di manusia. Jadi make sure kalian udah menggunakan produk-produk vitamin herbal ataupun obat herbal yang sudah ada sertifikasi BPOM-nya. Yang kedua, jangan lupa untuk selalu cek expired date-nya gitu, karena itu penting banget. Apalagi kalau obat herbal kan cocok-cocokan juga, semua obat sih basically cocok-cocokan. Jadi make sure kalian juga ngecek expired date dari produk tersebut. Kalian harus mengikuti aturan pakai dan dosis yang sudah dibilang di bagian belakang produk gitu. Jadi make sure untuk tidak melebihi dosis atau menyalahi aturan pakai yang mereka berikan. Keempat, selalu konsultasikan ke dokter kalau misalnya kalian emang gak yakin sama obat yang kalian akan konsumsi gitu. Misalnya kalian punya penyakit jantung gitu misalnya ya, tapi pengen minum Herbana ini, terus kalian nggak yakin, jadi ada baiknya kalian datang ke dokter, tanya apakah saya bisa minum vitamin ini atau enggak gitu. Karena setahu aku ada beberapa vitamin herbal yang memang tidak cocok atau tidak baik untuk dikombinasikan dengan vitamin medis gitu atau obat-obatan medis, dan itu kalian bisa research juga. Setahu aku banyak banget jurnal ataupun berita yang ngomong hal tersebut. Jadi memang tidak boleh menggabungkan vitamin atau obat medis dengan vitamin herbal gitu atau obat-obatan herbal. Terus obat herbal itu atau vitamin herbal itu rata-rata nih ya baru bisa memberikan efek yang benar-benar nyata, apalagi untuk penyakit-penyakit tertentu misalnya gitu, dalam jangka waktu yang lama. Jadi emang lebih baik kalau vitamin-vitamin atau obat herbal ini dipakai untuk menjaga kesehatan sama pada masa pemulihan aja gitu. Sementara kalau kalian pengen sembuh dengan cepat atau misalkan sembuh dengan lebih baik, ada baiknya untuk mengkonsumsi obat-obat yang sudah diresepkan dari dokter atau obat medis. Lalu kemudian make sure juga kalian lihat di ingredients listnya apakah obat herbal tersebut terdapat kandungan bahan kimia obat gitu, kayak misalnya ada paracetamolnya atau ada obat-obat kimia lainnya atau misalnya ingredients kimia lainnya. Make sure di dalam ingredients itu tidak terkandung hal tersebut gitu, karena katanya akan memberikan efek yang cukup fatal pada kesehatan kita. Jadi BPOM pun tidak mengizinkan obat herbal yang formulanya itu dicampur dengan bahan kimia obat gitu. Jadi make sure kalian cek bener-bener ingredientsnya atau lihat ingredientsnya ada nggak yang kira-kira bikin alergi atau ada nggak yang dicampur dengan bahan kimia obat, karena hal tersebut bisa membahayakan kalian. Jadi make sure untuk hati-hati dalam memilih vitamin ataupun obat herbal. Cuman mau sum up sedikit, make sure kalau misalnya kalian mau pilih vitamin dari Indonesia atau vitamin-vitamin buatan Indonesia yang bisa dibilang indie ini gitu, make sure untuk mengikuti tips-tips yang tadi aku udah bilang. Yang paling penting adalah ada registrasi BPOM, terus udah gitu make sure di dalamnya nggak ada campuran bahan kimia obat, dan make sure juga kalian tidak mengonsumsi obat kimia lainnya di saat kalian mengonsumsi obat herbal itu, karena kombinasinya itu bisa menyebabkan efek samping buruk yang kita nggak tahu akan seperti apa gitu. Jadi paling aku cuma menitip itu, kalau emang kalian pengen mengkonsumsi obat-obatan dengan bahan-bahan yang herbal atau buatan lokal yang bisa dibilang indie ini, make sure untuk memperhatikan beberapa hal yang tadi aku sebutin gitu. Oke, paling segitu aja dari gue. Semoga kalian tetap sehat, yang work from home maupun kalian yang lagi kerja di luar rumah. Mudah-mudahan semuanya tetap sehat, tetap happy, dan juga mudah-mudahan kita bisa melalui pandemi ini bersama dan secepat mungkin kita bisa beraktivitas dengan normal lagi.
Oke, buat yang lagi nonton video ini jangan lupa untuk like videonya, terus subscribe channelnya dan nyalain lonceng notification supaya kalian bisa mendapatkan video-video terbaru dari Female Daily. Kalau misalnya ada komen atau ada vitamin yang udah pernah kalian coba, jangan lupa tulis di kolom komen. Terus udah gitu ada topik lainnya yang pengen dibahas di Skincare 101, silahkan juga tulis di bawah. Review juga kali ya, kalau misalnya kalian udah nyobain Herbana atau nyobain Herbilogi atau apapun yang tadi udah aku sebutin, silahkan review di FB Apps dan bantu teman-temannya untuk tahu lebih banyak tentang produk yang kalian coba. Thank you so much for watching and see you next time. Bye bye.